Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Syukur kepada Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, tausiah kita pada kesempatan ini kita awali dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu aw min qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal innakum yawma idzin katsirun walakinnakum husaun ka husa'is sail wa qad nazala bikumul wahnu. Qal wa mal wahnu ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan di akhir zaman nanti akan tiba masanya kita umat Islam diperebutkan seperti makanan di atas meja. Sahabat bertanya, apakah waktu itu karena jumlah kita sedikit ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal innakum yauma idzin katsirun. Waktu itu jumlah kita banyak sekali, tapi centang perenang. Waktu itu umat Islam dihinggapi penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa wahan itu ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, kita akui atau tidak, kita semakin dekat dengan kiamat. Maka fitnah akhir zaman ini tidak bisa kita hindarkan. Puncaknya nanti Dajjal. Sekali lagi kita bersyukur masih disehatkan Allah, bisa beribadah. Maka kita diingatkan Rasul sesuai hadis yang tadi, akan tiba masanya kita umat Islam diperebutkan. Saya dulu bertanya kepada almarhum Buya Haji Bakhtiar Sabri, semoga kubur beliau dilapangkan Allah. Saya tanya, Buya, kas'atun itu apa? Jawaban beliau, beliau tahu piring jambah. Kalau bagi kita yang biasa makan piring jambah itu paham kita. Oh ya, tahu ya. Nah, seperti itulah keadaannya, piring besar. Jadi di akhir zaman kita umat Islam ini akan dimanfaatkan oleh semua pihak. Kita juga termasuk orang yang memanfaatkan agama. Bedanya kita memanfaatkan Islam itu untuk nilai-nilai ibadah, untuk kemaslahatan umat, untuk amal jariah. Tapi ada orang memanfaatkan Islam itu dengan memperebutkan kita seperti makanan di atas meja makan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, sahabat yang mendengar penasaran, apakah waktu itu jumlah kita sedikit? Kata Rasul, bukan. Dari segi kuantitas kita banyak. Di Indonesia ini hampir 90% umat Islam dari segi kuantitas. Tapi kualitasnya bagaimana? Mutunya bagaimana?
Untuk bagusnya mutu kita sebagai umat Islam, tidak ada pilihan kita kecuali dengan meningkatkan mutu pendidikan agama. Jadi mutu pendidikan agama itu dari level yang paling rendah. Bisa jadi kita dulu pendidikannya sampai sekolah dasar, tidak satupun orang tua yang ingin anaknya sama dengan dia. Nah, dalam diri kita begitu. Kita tidak sempat dulu tafaqquh fiddin, memperdalam agama karena beberapa hal, maka anak kita masukkan ke sekolah agama. Itu namanya kita sudah menyiapkan generasi dan memutus mata rantai kebodohan anak kita tentang agama. Maka bersyukur kita. Jiwa agama tertanam pada diri anak, bukan tempat sekolahnya. Anak yang sekolah di pesantren tidak jaminan bagus kalau niatnya salah. Anak yang sekolah umum, lihat Habib Rizik Syihab, itu sekolah di sekolah Kristen, tapi karena lingkungan bagus, ternyata pribadinya bagus. Jadi jiwa agama ini yang paling penting bagi kita. Bersyukur kita sampai sekarang masih banyak punya kesempatan untuk belajar agama. Kun aliman, jadilah orang alim, orang berilmu. Au muta'alliman, belajar. Bagaimana belajar? Kata Ali bin Abi Thalib, lan tanalul ilma illa bisittah. Tidak dapat ilmu seseorang kecuali 6 syarat. Di antara 6 syarat, yang pertama hirsun namanya, loba, tamak, rakus, serakah. Maksud serakah untuk ilmu, itu syarat pertama. Kemudian punya bekal. Kemudian wa irsalu ustadzin, mendapat bimbingan guru, tulus zaman, waktunya lama, ada proses untuk jadi orang hebat, tidak bisa instan. Jangan dibayangkan jadi orang hebat tapi kita instan, hanya dalam sekian waktu saja langsung jadi orang hebat. Tarjun najata walam tasluk masalikah, kamu ingin sukses tapi tidak menempuh jalan-jalannya. Innas safinata lam tajri 'alal yabas, sesungguhnya kapal tidak berlayar di tempat yang kering. Jadi kalau kita bicara agama, pendidikan agama ini yang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Jiwa agamanya tertanam dari kecil. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Supaya Islam kita itu berkualitas. Kalau Islamnya bagus, ajaran Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ajarannya la syarafa a'la minal Islam, kata Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang lebih mulia ajarannya selain dari ajaran Islam. Orangnya yang jadi masalah. Kalau ada sekarang umat Islam yang macam-macam pekerjaannya, nah itu karena apa? Orangnya. Jangan salahkan Islamnya. Maka orang-orang kafir kalau mereka pelajari Islam, ajarannya, maka mereka masuk Islam. Sebut namanya Dr. Yahya Waluni, Irene Handono dan lain-lain. Mereka orang-orang hebat, dapat hidayah, mereka masuk Islam. Tapi kalau dilihat orangnya, ini bagaimana orang Islam? Banyak centang perenang, banyak yang ya tidak bermutu Islamnya. Untuk pelaksanaan ibadah sehari-hari saja, kadang-kadang banyak yang belum mengerti. Maka tidak ada salahnya kalau kita belum begitu paham, jangan malu belajar, jangan takut kita belajar, karena hanya itu untuk kita sampai di akhirat nanti. Malu kita belajar sama orang, belajar kita sama anak kita, belajar sama keponakan kita, belajar sama tetangga kita. Jangan lihat umurnya. Betapa banyak orang yang umurnya lanjut, ilmunya sedikit. Tapi tidak sedikit orang yang umurnya rendah, ilmunya luar biasa tingginya. Unzuru ila ma qala wala tanzuru ila man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ini hebatnya Islam. Jadi jangan kita, termasuk saya sendiri, mentang-mentang kita sudah tua, ada anak kecil yang hebat, belajar kita sama anak kecil itu. Akui, nak, saya ini orang yang tidak berilmu di bidang ini, nak, ajarkan saya. Itu orang yang berjiwa besar. Jadi di akhir zaman nanti umat Islam itu centang perenang. Supaya kita terhindar dari centang perenang, jaga ibadah kita, amal jama'i, amal berjamaah kita. Kita lihat sebentar lagi. Kalau ada qamat, otomatis masing-masing kita mengambil posisi. Kenapa? Dalam diri kita tertanam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diatur lagi tegak kita. Tidak diatur lagi bagaimana cara kita sujud, karena kita sudah mengerti
Jadi Islam itu otomatis melatih diri kita, mendidik jiwa kita, memantapkan rohani kita untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir zaman kita diperebutkan. Waktu itu kita centang perenang, tidak mau diatur, merasa hebat sendiri. Lalu Rasul melanjutkan, wa qad nazala bikumul wahnu. Umat Islam dihinggapi penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wahan itu apa ya Rasul? Rasul menjelaskan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Cinta kepada dunia itu fitrah, cinta kepada anak fitrah, cinta kepada harta fitrah, cinta kepada jabatan fitrah, cinta kepada fasilitas yang ada ini fitrah manusia, tandanya manusia normal. Tetapi bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman bersangatan cintanya kepada Allah. Sarana dunia ini dijadikannya untuk ibadah. Maka jangan heran kita masjidnya semakin bagus, musala semakin banyak, ada orang punya mobil-mobil mewah parkir di halaman masjid, ada yang jalan kaki ke masjid dengan kesadaran sendiri. Itu namanya apa? Menjadikan dunia untuk sarana ibadah. Jangan gara-gara dunia kita melupakan akhirat. Ini yang tidak boleh. Ada 5 yang diingat manusia, ada 5 yang dilupakan. Satu diantaranya dari yang 5 itu yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka cintai dunia, mereka lupakan akhirat. Jadi dunia ini bagaimana? Jangan kita masukkan ke hati. Kalau memang ada kesempatan silahkan saja. Tapi kita harus siap satu saat berpisah dengan dunia. Ketika tanda tangan sedang laku, gunakan tanda tangan itu untuk menegakkan kebenaran. Ketika sedang diberi Allah harta, maka harta itulah yang sesungguhnya untuk kita. Ada dulu orang yang begitu dermawan, lalu ditanya, Pak, kenapa sangat dermawan sekali? Katanya, oh saya akan bawa harta sampai mati, sampai akhirat. Heran orang bertanya, bagaimana Bapak membawa harta ke akhirat? Sedangkan harta itu bawa infakkan, wakafkan. Katanya, ya itulah yang saya bawa, yang saya infakkan di jalan Allah. Nah, jadi cinta dunia, tetapi yang di atasnya itu adalah cinta kita kepada Allah. Dengan bukti kita hadir di sini, kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Di tengah-tengah kesibukan, kita tidak lupa. Bahkan sebelum dipanggil, kita siap untuk dipanggil. Jadi kita tuh abdullah, hamba Allah, budak Allah. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia menjadi budaknya. Yang kedua, penyakit wahan, wa karahiyatul maut, takut mati. Di akhir zaman nanti kata Rasulullah akan ada orang memperjuangkan agama takut kena risiko. Maka di zaman sekarang risiko itu tantangan dari memperjuangkan kebenaran. Tapi dengan catatan betul-betul perjuangan itu yang benar dan dengan ilmu. Kalau Rasulullah itu mengajarkan bagaimana seorang dai mengajak umat menyentuh, bukan menyinggung orang. Tapi kalau di bidang akidah, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada cerita. Kalau keras ya keras. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, kita sebagai pengikutnya, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tegas terhadap orang kafir, ramah tamah terhadap sesama mereka. Apa maksudnya tegas? Bukan cari musuh, bukan mencari lawan, bukan menyalah-nyalahkan orang, bukan. Di bidang akidah kita tegas. Jadi kita jangan terbalik. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tegas kepada orang kafir, ramah tamah terhadap sesama mereka. Jangan terbalik, sama orang kafir beramah tamah, sama umat Islam. Nah, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita jaga. Kalau ada perbedaan pemahaman kita, berbeda pendapat, wajar. Kita diskusi, bertukar pikiran. Jangan sampai retak ukhuwah Islamiyah kita. Lebih-lebih sekarang kita dituntut sekali untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dasar negara kita itu bukan Pancasila. Dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Falsafah hidup bangsa Indonesia Pancasila. Lambang negara kita burung Garuda. Di bawahnya tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun bercerai-berai tapi tetap satu. Mari kita pelihara baik-baik. Jadi perjuangan
tidak lepas dari risiko, maka doa kita adalah, ya Allah, menangkan orang-orang yang saat ini sedang memperjuangkan agama Engkau. Kami tidak bisa berbuat sehebat mereka karena keterbatasan ilmu, maka setidaknya kita mendoakan mereka. Jangan kita ikut mencaci maki mereka. Jangan kita dengan medsos bicara seenaknya tanpa kita sadari kita menyalah-nyalahkan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Kalau rasanya tidak begitu sesuai dengan kita, jangan berkomentar. Kalau komentar kita tidak bisa berpihak kepada agama Allah, jangan berkomentar yang negatif, karena itu akan merugikan kita sendiri. Jadi kesimpulannya, di akhir zaman nanti umat Islam itu akan centang perenang. Jalan keluarnya bagaimana? Tetap jaga persatuan kita. Kita tetap di bawah satu komando dari ajaran Allah dan Rasul. Kemudian perjuangan, yaitu penyakit wahan. Dunia kita jadikan sarana ibadah. Kemudian jangan takut dengan risiko. Bukan berarti kita nekat, bukan berarti kita keras tapi tidak punya alasan. Maka kalau kita dipandang radikal, dipandang ekstrim, terserahlah. Memang pandangan orang kafir dan munafik begitu kepada kita. Kenyataannya bagaimana? Kita umat Islam bukan teroris, kita bukan ekstremis. Islam adalah umat yang cinta damai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.